Saya stop sharing ini, saudara. Mari kita bongkar bagian yang kedua sekarang. Yang pertama saya akan menampilkan kanal YouTube Damai Kasih Channel. Ya, kita akan lihat Damai Kasih Channel ya. Ya. Nah, saya langsung kepada videonya 3 tahun lalu ya. Atau kita kalau scroll sampai di batas akhir videonya, dia mengunggah video. Ini bukan, oh ini yang live saudara, sorry. Ini video live-nya ya, tidak apa-apa. Kita mulai dari video live-nya ya saudara ya. Nah di dalam video live-nya ini saudara, itu dia live pertama kali 3 tahun yang lalu. Dia membahas judul ini, apakah benar seseorang kepenuhan Roh Kudus seperti ya. Lalu kalau kita scroll ke atas ada beberapa video ya. Alkitab bagian dari tradisi mari ngopi dan ngobrol santai. Terus ya kita scroll ya. Ada mengenai Pak Ahok dan Bu Risma di situ. Ini batas akhir loh saudara ya. Ini video live streaming pertama dia. Ya, 3 tahun yang lalu. Nah, mari kita scroll ke atas. Kita lihat apa. Kapan dia mulai membahas Protestan. Ya, kita lihat ya. Ini ada mengenai Pak Jokowi ya. Kawin kontrak dia bahas ya. Bahas kawin kontrak. Lucu aja ya. Ya, kita lihat ya. Siapakah antikristus ya. Pentingnya keutamaan Rasul Petrus ya. Katolik nyembah patung, lainnya nyembah palang ya. Ya. Kita terus scroll ya, perlahan-lahan ya, kita lihat. Ya, dia bahas Stephen Indra Wibowo ini lah. Tiba-tiba muncul di sini, saudara lihat kursor saya ini. Diunggah 3 tahun, bukan diunggah, ini live streaming dia 3 tahun yang lalu. Membongkar 95 tesis Martin Luther, part 2. Saya tidak tahu part satunya di mana. Mungkin part satunya di itu ya, di apa namanya, di video yang diunggah ya, bukan live streaming ya. Ini membongkar 95 tesis Luther part 2. Saudara-saudara, ini bukan tanggapan. Ini memang dia memulai cari gara-gara ini. Karena tidak ada di sini tanggapan terhadap MYM, tanggapan terhadap siapa. Membongkar 95 tesis Luther part 2. Kita lihat nanti part satunya di mana. Lalu muncul lagi di sini tesis Martin Luther part 5. Urusan apa dia bongkar tesis Martin Luther? Karena bukan cari gara-gara orang ini. Urusan apa itu? Ini 3 tahun lalu saudara. Nanti bandingkan dengan unggahan saya, bahkan bukan hanya 3 tahun lalu, saya bongkar 4 tahun lalu nanti. Supaya saudara lihat, saya cari gara-gara sama Katolik atau tidak. Dia untuk apa bahas tesis Martin Luther di sini, saudara? Jadi dia sudah mulai cari gara-gara ini. Lalu kemudian scroll sedikit ke atas. Tesis Martin Luther part 7. Barulah ada muncul kemudian menanggapi tudingan Katolik menyembah Bunda Maria. Baru muncul ini, saudara. Saya tidak tahu dia menanggapi siapa ini. Ya. Nah, itu ya saudara, ini video unggahan dia ya. Kalau kita scroll ke atas nanti dia banyak lah itu bicara Protestan ya. Jadi kita stop yang ini, kita coba lihat ini yang video live-nya. Kita coba lihat sekarang video apa namanya unggahannya. Saya stop ini. Saya coba share screen lagi sekarang. Kita coba lihat video unggahannya. Ya, mudah-mudahan ini tepat ya. Nah, betul, ini video unggahannya. Kita scroll, ini 3 tahun lalu juga saudara ya. Ini yang paling bawah saudara. Perhatikan. Pertama yang dia unggah 3 tahun lalu. Saudara tahu judulnya apa? Ini yang paling sebelah kanan itu ada gambar Martin Luther di sana. Dia tulis judul yang sangat provokatif di situ. Ini DKC ini. Ini Pak Binsar ini kalau nonton ini bagus ini supaya tahu ya. Supaya kalau bisa Anda minta maaf lah kepada kami yang Anda sudah tuduh mencari gara-gara menyerang Katolik. Anda harus minta maaf itu. Anda minta Pak Budia Salim minta maaf, kamu juga harus minta maaf. Dan Anda juga harus buat video nanti minta Pak Pendeta Stephen Tong untuk minta maaf kepada karismatik supaya cocok. Supaya cocok dan spirit Anda yang mengatakan
dialog damai. Anda kan mau damai-damai. Anda kan tidak mau polemik kan? Ya Pak Binsar, ya silakan buat video itu. Minta maaf kepada kami karena Anda sudah salah ini. Video unggahan pertama dari DKC ini adalah apa? Martin Luther menghina YHWH. Orang Protestan mana yang tidak marah mendengar ini? Sejak kapan Martin Luther menghina YHWH? Ini kan isapan jempol ini. Ini adalah sesuatu postingan murahan. Ya, postingan sampah ini dari DKC. Makanya saya bilang saya tidak tertarik berdebat dan menanggapi kanal murahan DKC. Maka saya kemudian mau menanggapi Katolik dengan intensif, secara intens maksud saya, setelah Romo, Patris Allegro, dan Alphonse Kolo itu membidat-bidatkan Protestan. Barulah saya intens menjawab mereka, menanggapi mereka. Saudara lihat, unggah video pertama Martin Luther menghina YHWH. Apa ini? Apa ini? Ini kalau masih ada orang Katolik ini yang masih menuduh kami yang cari gara-gara ini, memang mereka buta, ya. Mereka memang buta. Lalu barulah 2 tahun lalu dia memberikan kritikan pertama terhadap pendeta Protestan, yaitu pendeta Stephen Tong. Itu ada itu. Lihat kursor saya ini. Ini 2 tahun lalu ya. Kalau yang dia bilang Martin Luther menghina YHWH itu di 3 tahun lalu. Ini 2 tahun lalu dia bilang, dia bikin unggah video dengan judul "Benarkah Katolik keluar dari Alkitab?" Ya, dia sedang menanggapi pendeta Stephen Tong di sini. Ya, kalau kita scroll ke atas, saudara. Ya, nanti saudara scroll sendiri ya ke atas ya. Nah, dia menanggapi Pak Deki di sini. Tidak konsisten dalam menjelaskan kristologi. Lalu kemudian menanggapi Muriwali YM dan Deki Gadas, Tuhan atau manusia yang disalib. Nah, saudara tahu enggak riwayat polemik ini? Ini saya jelaskan. Ini adalah tanggapan kami terhadap Romo Ndeso yang menanggapi saya dan Dr. Deki. Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni, yang seolah-olah dalam video itu kesannya Yusuf Roni itu, ya saya bilang seolah-olah kesannya ya. Saya tidak berani menjudge Pak Yusuf Roni di sana karena saya harus mengadakan penelitian tuntas dulu ya. Dan saya sudah membahas itu dalam video tanggapan saya ya terhadap Romo Ndeso ya. Nah, menurut Romo Ndeso itu seolah-olah di sana itu Yusuf Roni memisahkan antara kemanusiaan dan keilahian daripada Tuhan Yesus. Lalu Romo Ndeso membuat satu pernyataan yang bagi kami kontroversial dan itu justru melawan hasil konsili Kalsedon yang mengatakan bahwa yang disalib, yang mati disalib itu adalah Tuhan, Allah. Ini pernyataan apa ini? Bukankah yang mati itu kemanusiaannya? Yang mati itu kemanusiaannya, walaupun kemanusiaannya tidak bisa dipisah dari kealahannya, dan kedua natur ini hanya satu pribadi. Tetapi kita bisa membedakan dengan jelas mana kemanusiaan, mana keilahiannya. Di dalam pernyataannya Romo Ndeso itu dia mencampur adukan antara keilahian dan kemanusiaannya. Yang saya kemudian mengatakan itu mirip pandangan Eutychus. Nah, itu polemik yang ada waktu itu, dan dalam satu hal Romo Ndeso itu salah mengutip ajaran Katolik sendiri lalu saya koreksi. Dan Romo Ndeso itu mengakui dia salah. Walaupun dia mengatakan, walaupun demikian saya tetap kukuh pada pandangan saya bahwa yang mati di salib itu adalah Tuhan. Ya. Dan saya tetap tidak sepakat dengan MYM. Tetapi saya akui saya salah kutip katanya. Coba periksa semua itu. Video-video yang lama polemik saya dengan Romo Ndeso dan polemik Pak Deki juga dengan Romo Ndeso. Nah, itulah yang ditanggapi oleh DKC di sini.
Paham ya? Jadi kami tidak sedang cari gara-gara di sana. Romo Deso yang menanggapi Pendeta Yusuf Roni lebih dahulu, yang diduga Nestorian, yang dianggap memisahkan kemanusiaan dan kealahan Yesus, tetapi kami melihat bahwa dalam tanggapan Romo Deso itu, dia justru seperti mirip Eutikus, maka kami memberikan tanggapan. Jadi tidak ada yang cari gara-gara di sini. Ini murni saling menanggapi sebagai pendeta dan sebagai romo. Ya. Kalau mau ditelusuri siapa yang cari gara-gara lebih dahulu, ya Romo Deso lah. Kenapa juga dia menanggapi Pak Yusuf Roni? Coba, kenapa juga dia menanggapi Pak Yusuf Roni? Jadi yang cari gara-gara lebih dahulu siapa? Kalau kita mau cari tahu siapa yang cari gara-gara. Ya Romo Deso, dia tanggapi Pak Yusuf Roni. Lalu kami menanggapi Romo Deso. Kan begitu ceritanya. Lalu si DKC ini memberikan tanggapan di sini, saudara. Jadi di sini saya membuktikan bahwa kami tidak pernah mencari gara-gara lebih dahulu. Ya. Ini lihat ya, dia hantam saya di sini ya. Menanggapi Muriwali YM. Kau sarkas Romo kami dengan bidat Eutikus, saya bukan sarkas. Memang pendapat Romo Deso itu mirip pendapat bidat Eutikus ketika mencampur adukan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Ya, Muriwali kamu seperti loncat-loncat ya dan seterusnya. Dia terus kritik saya ini ya. Wah, ini Muriwali terus. Lalu ada kritik Pak Deki juga di sini. Lalu dia kritik siapa lagi ini? Patrick Smith di sini ya. Ya, jadi itulah saudara ya. Dia kritik Pak Albert lagi di sini. Saya dan Pak Deki lagi di sini. Ya, lalu kemudian dimulai lagi cari gara-gara di sini. Cerita singkat Luther, Kitab Suci dan Purgatori. Dia bahas Luther lagi di situ, saudara. Ya. Jadi siapa yang cari gara-gara? Saya lihat di sini Pak Deki juga hanya video tanggapan ini, tanggapan terhadap DKC. Tidak ada yang merupakan cari gara-gara lebih dahulu. Dalam polemik masalah Romo Deso itu kalau ditelusuri siapa cari gara-gara, ya kalau ikut pemikiran daripada Pak Binsar ya, siapa yang mendahului ya, siapa yang memberikan aksi, lalu siapa yang memberikan reaksi. Ya Romo Deso lah. Ngapain dia menanggapi pernyataan Pak Pendeta Yusuf Roni? Toh video Pendeta Yusuf Roni juga itu sangat singkat itu. Lalu menuduh Pendeta Yusuf Roni itu sebagai Nestorian. Lalu kami kemudian justru melihat, nah sebetulnya kalau penjelasan Romo Deso itu menurut kami sangat-sangat kalsedonian, tidak ada bau-bau pencampur adukan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus, kami pun tidak akan memberikan tanggapan ya. Kami merasa tidak perlu membela Pak Yusuf Roni ya, karena bagi kami ya Pak Yusuf Roni juga perlu dikritisi ya, saudara ya. Tapi justru kami melihat justru kok sepertinya Romo Deso ini bergerak ke arah sebaliknya ya. Dia mengkritisi Pak Yusuf Roni sebagai Nestorian, dia bergerak ke arah sebaliknya seperti mirip Eutikus ya. Itu yang kami berikan tanggapan. Jadi siapa yang cari gara-gara? Ya tanya aja Romo Deso, ngapain juga kritik menanggapi Pak Yusuf Roni ya. Ya sudah ya saudara ya. Ini DKC ya. Ini kanalnya DKC. Sebelum kita bongkar sekarang kanalnya Romo Patrice Allegro, saya ingin menunjukkan satu video bahwa betapa liciknya. Ini kata-kata keras, saudara. Tapi sorry, saya harus ungkapkan ini. Betapa liciknya orang-orang Katolik ini, saudara, terhadap saya dan terhadap kami ini orang-orang Protestan. Sekitar 2-3 tahun lalu, saudara, nanti saya tunjukkan videonya. Saya berdebat dengan Ustadz Zuma, Zulkifli M. Abbas. Dan seorang Katolik, saudara, yang namanya Pak Yusuf. Itu ngaku Katolik dari Flores. Mungkin dia frater atau Romo ya. Tapi dia tidak bilang dirinya Romo, saudara. Tapi ngaku Katolik. Dan seorang Romo Nestorian, yang namanya Romo Aldo, yang awalnya saya kira sebagai Katolik ternyata Nestorian itu. Yang namanya Romo Aldo itu.
mereka masuk ke kanal YouTube orang Islam yang satu grup dengan Zuma, lalu mereka di situ nyinyirin saya, saudara. Bayangkan orang-orang ini ya, orang Katolik dan Nestorian ini ya, masuk ke kubu orang yang selama ini menghina Tuhan Yesus. Ke kubu orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya lahir dari perempuan. Bahkan ada yang berkata-kata kasar sebut alat kelamin loh. Itu di komentar-komentar netizennya Zuma, Donditan dan lain sebagainya. Seorang manusia yang lahir lalu sebut alat kelamin perempuan. Bagaimana bisa disebut Tuhan katanya. Heran ya, orang-orang ini bisa masuk ke kanal YouTube orang-orang penghujat Kristen seperti itu, lalu ngerumpi di sana, lalu ngetawain saya yang berdebat dengan Zuma, lalu menuduh saya Nestorian. Lalu kemudian saya tidak tahan, saya masuk ke room itu, lalu saya debat dengan orang Katolik itu dan juga dengan Romo Nestorian itu yang juga menuduh saya mirip Nestorian, lalu saya bungkam mereka. Mereka tidak ngerti apa-apa. Kalau saya ini Nestorian, saudara, ini saya tulis buku. Ya. Ini buku saya ini, Dogmatika Kristen, ini buku laku keras ini. Ya, ini buku bestseller ini ya, dipakai oleh banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ada yang beli buku saya ini. Ya, Dogmatika Kristen tebalnya 1000 halaman lebih. Kalau saya mengajarkan doktrin Nestorian, saya pasti akan dihabisi oleh orang-orang reform, pendeta reform, teolog reform di Indonesia, dan orang-orang yang lainnya. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Yonatan Purnomo saja itu followersnya kecil sekali itu ya. Yonatan Purnomo itu yang mau terbitkan Alkitab versi sendiri ya, yang katanya kanon Bizantin ya. Itu ngaco-ngaco itu ya. Pengikutnya sedikit aja itu, tapi bisa viral. Apalagi saya dengan buku yang selaku ini, kalau saya sesat, saya mengajarkan Nestorianism di sini, saya pasti akan dihakimi rame-rame seluruh orang, seluruh pendeta di Indonesia ini. Ya. Jadi ini orang, mereka ini masuk ke room Islam, tuduh saya Nestorian di sana. Ini saya tampilkan videonya, saudara. Itulah cara main Katolik itu seperti itu, saudara. Cara main Katolik seperti ini. Sorry aja, saya tidak bermanis mulut ya. Kecuali kalian berhenti. Kalau kalian berhenti, saya berhenti. Jangan kau kira saya takut dengan yang kemarin itu ancam-ancam saya, maki-maki saya. Sebentar ya. Itu ada jemaat Katolik itu, kayaknya itu orang Sumba Barat itu ya. Orang Sumba Barat itu kayaknya itu. Ngancam-ngancam saya, maki-maki saya, ayo datang ke NCT. Memang siapa yang takut dia? Saya tidak takut dia. Tetapi sebagai pendeta Kristen, saya harus mengampuni. Dan saya tidak akan melayani tantangan semacam itu ya. Karena saya tidak dipanggil untuk berkelahi. Ya, saya tidak dipanggil untuk berkelahi. Tapi saya dipanggil untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ya. Jadi, kalau apa namanya, diajak berkelahi ya, untuk apa ya saudara ya. Nah saudara, hanya karena sudah diancam-ancam seperti itu lalu saya berhenti, tidak. Kecuali Romo-Romo Katolik ini berhenti, Anda berhenti. Kalau Anda berhenti membidatkan Protestan, saya juga berhenti. Karena saya tidak tertarik untuk melayani kalian. Tapi selama Anda terus membidat-bidatkan, maka saya tidak akan berhenti. Ya. Mungkin bukan ini ya saudara. Saya tampilkan satu video saudara, bukan yang ini. Ada yang lain ya, di mana orang Katolik itu masuk ke roomnya Zuma, orang Islam, lalu menjelek-jelekan saya di situ. Nah ini. Nah ini saudara. Kita putar sedikit ya, saudara dengarkan itu responsnya saya di sana ya. Sedikit aja mungkin ya. Romo, beliau udah masuk di sini. Oh sebentar. Selamat siang di sini ya, terbuka gitu loh. Nah ini hak jawab ada beliau MEM di bawah, dia mau naik. Ada. Oke, kasih naik. Harusnya naik. Ini dia mau ngobrol sama Romo. Itu linknya Pak. Sebentar, ya, itu linknya Pak MEM. Ada orang Katolik namanya Pak Yusuf di situ. Dan ada Romo, ternyata Romo Nestorian. Namanya Romo Aldo, saudara. Jadi orang Katolik ini duduk sama-sama dengan Nestorian, yang sebetulnya Nestorian itu adalah bidat. Duduk sama-sama dengan orang-orang Islam ya di kelompoknya Zuma ini yang terus
mengatakan Yesus bukan Tuhan, mengatakan Alkitab palsu, dan lain sebagainya, duduk di situ di mereka. Ketawa-ketawa mereka di situ, dan menjelek-jelekan saya di situ. Ketika saya masuk, saya bungkam mereka, saudara. Setting di atas Pak MYM, silakan naik. Dari situ Tapi, Bang Andi. Sebentar yang lain, tapi tolong nanti kita diskusi jangan serang menyerang ya. Silakan Pak MYM, Muriwali Yanto Matalu GKKR. Kasih linknya ke saya, ini Romo omong kosong aja katanya. Silakan naik, itu linknya ada di atas. Nanti Romo akan, kita di sini nggak ada yang omong kosong ya. Di sini orang berbicara sesuai kapasitas masing-masing dan tidak kita bisa menjustifikasi, kita nggak boleh menghakimi pendapat orang lain. Di sini ya, terbuka gitu loh. Nah ini hak jawabnya Romo. Ini Romo omong kosong kata MYM. Silakan Romo. Saya tidak menanggapi itu, tapi saya ingin menanggapi Romo dan saudara ya. Saya terlalu lama. Nanti saudara silakan masuk nanti tonton ini saudara, atau mungkin nanti saya unggah re-upload ini ya, biar saudara paham ini. Ini 2 tahun lalu, tapi saya pikir saya tahu pasti ini kejadiannya tahun 2022. Tahun 2022 ya. Ketika saya waktu itu secara berseri itu debat dengan Zulkifli M. Abbas, Suma, ya. Lalu mereka masuk, lalu mulai ngerasani saya di situ, menjelek-jelekan saya sebagai Nestorian dan lain sebagainya. Begitu saya masuk, saya bungkam mulut mereka, baru mereka sadar. Saudara bisa nonton ini nanti ya, judulnya MYM masuk room Zuma, gosip MYM Nestorian berhenti. Ya nanti mungkin saya re-upload ini saudara ya, supaya saudara tahu sebetulnya liciknya orang-orang Katolik ini seperti ini. Mereka bisa masuk ke kubu yang menyerang Kristen selama ini, lalu menjelek-jelekan kita yang membela keilahian Tuhan Yesus, yang membela Trinitas. Saya tidak bisa paham kenapa otak mereka bisa begitu. Begitu licik, saudara. Makanya saya, you lawan, siapkan kuda-kudamu. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti, tidak takut apapun saya ya. Ya, kalau kalian main curang, main licik seperti itu, mana takut saya tidak takut ya. Saya lawan kalian. Ya, saya stop aja ini ya. Sekarang saya mau tampilkan kanal Patrice Allegro sekarang. Kita lihat apa isinya di dalam ya. Supaya kita paham ya, siapa yang cari gara-gara lebih dahulu. Patrice Allegro. Ah ini. Sudah kelihatan ya. Ini saya scroll dari yang paling bawah ini, saudara. Sudah muncul apa enggak? Ah, sudah muncul. Saya perlihatkan dari yang paling bawah. Ya. 7 tahun lalu dia unggah pertama videonya. Yang nonton ini 68, saudara. Tidak ada yang menonton ini. Hanya sedikit aja ini. Ya. Kelihatannya dia mendapatkan viewers yang signifikan setelah mulai membidat-bidatkan Protestan. Ya, ini 7 tahun lalu ya, hanya 68 ini. Judulnya ini Samok Memories ya. Lalu ada lagu rohani Santo Yosef, cuma 71 kali dilihat. Di atasnya ini ada misi dan rekonsiliasi renungan iman Katolik, hanya 28 kali, 28 kali. Wow, ya 28 kali dilihat. Kita scroll terus ya, 1 tahun lalu ini. 17 kali dilihat ini, melihat rupa Tuhan. Hanya 17 kali dilihat. Kita scroll terus ya. Apa yang ditaruh di kanal YouTube-nya ini. Ada lagi ini, we are called to be his image. Only 24 viewers. Only 24. 24 saja. Coba. Persevere our faith. Ini judulnya. Persevere. Keliru. I'm sorry. Yeah, saya keliru. Preserve our faith. Ya. Preserve our faith. Yang nonton Piro, ya, sing delok Piro, cuma 6 saja. 6 saja sing delok, 6 tok. Cuma 6 orang. Coba. Ini preparing now rather than waiting. Preparing now rather than waiting.
Just 7 viewers. Hanya 7 saja yang menonton. Living the Faith We Profess. Hanya 7 juga yang menonton. Ini fakta kanalnya. Coba kita scroll ke atas lagi. Rejoice in the Lord always. Only 6 viewers. Only 6. 6 saja. Cuma sauprit. Coba kita lihat lagi. Kita naik terus ya. Ini 7 bulan yang lalu ini. Kita coba lihat yang paling sedikit viewersnya ya. Judul videonya membawa kesembuhan dan keutuhan bagi sesama. Hanya 56 kali di view. 56 kali di view. 7 bulan lalu. Berarti 7 bulan lalu kanal YouTube-nya ini Patrice Allegro bukan apa-apa. Dan Patrice Allegro di dunia per-YouTuban bukan siapa-siapa. 7 bulan lalu Patrice Allegro bukan siapa-siapa di YouTube. Dan kanal YouTube-nya bukan apa-apa di YouTube. Ini bukti ini only 56 viewers. Hanya 56 yang menonton. Kita scroll lagi. Masih 7 bulan yang lalu. Video berjudul Bertobatlah dan Percayalah kepada Injil. Hanya 69 viewers. Atau 69 views. Hanya 69 ditonton. Yang satu lagi ini, koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Hanya 47 kali di view. Coba kita lihat lagi. Ini masih 7 months ago ya. Kita coba lihat yang lebih baru ya. Ini 7 months ago ya. Ini menarik ini. Coba saya mulai ini ya. Henok dan Elia ke surga. Diunggah 7 bulan yang lalu. Yang nonton 350 kali. Ya, ini lumayanlah sedikit menanjak. Karena dia sudah lama di YouTube ya. Lama-lama kan agak banyak juga ya saudara ya. Tapi tadi itu 60, 100, 80, 100 lebih lah gitu. Ini lumayan. 350 kali di view. Lalu kalau kita geser ke kiri ini ya. Sejarah devosi doa malaikat 360. Pembaptisan Yohanes dan seterusnya. 290 kali dilihat. Sola Scriptura. Dia mulai bahas Sola Scriptura di sana. Dia menanggapi siapa itu di situ? Kok tiba-tiba muncul Sola Scriptura di sana? Kan harus jelas menanggapi siapa. Tiba-tiba muncul Sola Scriptura di situ. Sola Scriptura dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang nonton berapa? Langsung melonjak saudara. 951 kali views. Hampir 1000. Anda lihat 7 bulan lalu dia bukan siapa-siapa di YouTube ini. Videonya bukan apa-apa di YouTube. Tapi begitu bahas Sola Scriptura, hampir 1000 ditonton. Lalu karena dia lihat Sola Scriptura ini lumayan banyak viewersnya, maka dia lanjut lagi. Private judgment dalam Protestan. Kenapa dia bahas Protestan di situ? Dia mau menanggapi siapa di situ? Kan harus jelas dong menanggapi siapa di situ. Dia bahas Protestan di situ, saudara. Private judgment dalam Protestan. Yang tonton berapa? Langsung melonjak banyak. Dia kaget sekarang. Kok bisa sebanyak itu ya? 4.500 kali di view. 4.500 kali. Dia kaget. Badannya gemetar. Akhirnya dia mengubah arah. Membidat-bidatkan Protestan. Ternyata menghasilkan viewers yang banyak. Itu yang ada di otak, di isi kepalanya. Romo ini. Ya, lalu saudara lihat dan ini ada private judgment dalam Protestan ya. Kalau lihat di pojok sebelah kiri ini, kasus dalam keluarga itu sudah mulai menanjak, viewersnya sudah 1000 ya. Lalu kemudian di atas ini bidat montanisme dalam Protestan modern. Ya saya sih memilah-milah ya kalau memang itu layak, reasonable ya atau ya itu masuk akal begitu ya, enggak masalah ya. Kalau dibilang bidat montanisme dalam Protestan modern, lalu yang dimaksud ini karismatik ekstrim ya, karismatik ekstrim ya,
Bagi saya no problem ya, tapi dia membahas Protestan di situ. Viewersnya naik 1.900 kali di view. Lalu kemudian dia terus bahas Protestan ini. Dia sentil pendeta sekarang. Asal-usul Roman collar dan kenapa dipakai pendeta. Kalau sebut pendeta, dia maksudnya kepada siapa ini? Pendeta Protestan seperti saya. Ditonton berapa kali? 1.500 kali ditonton. Nah, dia semakin ketagihan membahas Protestan, saudara. Karena viewersnya naik. Ya, saudara lihat ya. Nah, ini lagi ini. Tradisi suci dan tradisi buatan manusia. Bias Protestan. Bias Protestan. 3.700 kali ditonton. Saudara lihat ya. Terus menerus sekarang dia mulai bahas Protestan. Ya. Kalau kita scroll terus ke atas ya. Nah, bagaimana jika Protestantisme benar? Ini pasti pertanyaan retoris ya. Tidak mungkin dia membenarkan Protestan. Maka ini pertanyaan retoris untuk dia nanti menjawab bahwa Protestan tidak mungkin benar, kan begitu. Ditonton berapa kali? 9.400 kali. Wow. Ya. Coba kita lihat lagi. Apakah sah baptisan Protestan? Dia semakin provokatif ini. Makin provokatif, saudara. Apakah sah baptisan Protestan? Ngapain kau tanya? Urus saja baptisan Katolikmu. Hei, Patrice Allegro, urus saja baptisan Katolikmu. Ngapain kamu urus baptisan Protestan? Wong kami orang Protestan tidak ngurus baptisan kalian. Bahkan kami pun ya, terima saja kalau kalian baptis. Kalau ada jemaat Katolik yang pindah ke Protestan, kami langsung terima, kami tidak baptis ulang. Kecuali dalam gereja Pentakosta Karismatik yang mempunyai tradisi baptis selam, baru mereka membaptis ulang. Tapi bagi kami itu salah. Bagi kami itu salah baptis ulang. Ya. Ngapain dia bahas baptisan Protestan sah atau tidak? Ini kan orang ini memang cari gara-gara ini. Coba lihat lagi. Ya, bagaimana dia orang ini cari gara-gara ya? Ada satu yang cukup memprovokasi saya dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya menanggapi dia ya. Ini satu videonya. Doktrin sola scriptura sudah dibantah sejak abad keempat. Dia bicara sola scriptura lagi, ya. 5.200 kali ditonton 5 bulan lalu. Coba kita mungkin naik aja, mungkin cari yang lebih provokatif ya. Nah, di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja apa yang kau maksud? Pasti kan Katolik kan? Ya. Coba lihat lagi. Alkitab bisa menjelaskan diri sendiri, ini kan menyerang Protestan lagi. Alkitab menafsirkan diri sendiri, kan prinsip reformasi itu. Yang tonton 5.300 kali. Tapi kalau dia bahas topik-topik yang biasa-biasa di dalam kekatolikan dia, itu nggak ada yang tonton, saudara. Ya. Apakah gereja Katolik menganatema Protestan? Coba lagi. Ya, kita scroll mungkin ke atas cari yang lebih provokatif ya. Mengapa teman-teman Protestan selalu ngajak debat? Ini alasannya ya. Iya, karena kamu menyerang Protestan, maka kita ajak debat kan? Gitu aja kan, sederhana kan? Ya. Ada lagi? Nah, ini subjektifnya Protestantisme dan Katolik yang objektif. Ini enggak kebalik ya, saudara ya. Kita bilang sola scriptura. Dasar gereja adalah Kristus dan firman-Nya. Itu objektif atau subjektif, saudara? Tapi mereka bilang kepala gereja adalah paus. Mereka subjektif atau objektif? Saudara bisa jawab sendiri ya. Ini orang putar balikan fakta ya. Maka tidak berani mereka. Kalau mereka mau berdebat secara formal di dalam satu ruangan debat dengan kami, mereka akan dibantai habis itu. Argumentasi mereka akan dimentahkan semua itu. Ya. Dia bilang Protestantisme subjektif.
Orang dasarnya Alkitab, ya objektif kami. Teosentris. Kamu yang dasarnya tradisi gereja, tradisi manusia, dengan kepala gerejanya adalah paus, itu yang subjektif. Human center, antroposentris. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, ini yang memprovokasi saya. Akhirnya saya membahas Katolik. Protestantisme sebagai neognosticism. Dia bikin video ini 4 bulan lalu, tapi baru 3 bulan lalu saya memberikan tanggapan. Dan setelah itu saya berhenti, barulah 1 bulan terakhir ini saya intens untuk terus memberikan tanggapan, karena Romo Patrice Allegro ini dan yang lainnya seperti Alphonse Kolo, mereka semakin gila di dalam membidat-bidatkan Protestan. Ya, ini dia bahas Martin Luther di sini ya. Ya, dan seterusnya saudara ya. Saudara lihat ya. Itu kanal YouTube Patrice Allegro. Ya. Ya, saudara bisa lihat nanti dia rajin sekali ya. Ya. Argumen melawan total depravity ya. Ya. Dan lain sebagainya ya. Saudara lihat nih, apakah Protestantisme melawan Alkitab begitu ya? Menentang Alkitab begitu ya? Sebentar. Apakah MYM heretik? Ya, dia sudah mulai menanggapi saya ini di sini ya, karena saya memberikan tanggapan terhadap dia. Ya, ada yang lebih ini, saudara, tunggu ya. Nah, ini. Bayangkan orang ini berkata begini, buanglah sampah sola scriptura pada tempatnya. Jadi kalau kami bikin video dengan judul misalnya, buanglah sampah kepausan pada tempatnya. Dia bilang buanglah sola scriptura. Dia pakai Alkitab ini orang tapi buang sola scriptura katanya. Dia pakai Alkitab untuk apa saudara? Untuk membenarkan ajaran-ajaran sesat di dalamnya. Apalagi? Ya. Coba. Mengapa Protestan tidak menerima konsili Nisea? Ini kan kacau saudara. Protestan yang mana yang tidak menerima konsili Nisea? Ini sepenuhnya strawman yang sampah luar biasa saudara. Lalu ada lagi lingkaran setan Protestantisme. Ya. Prestasi Martin Luther, sang pangeran heretik. Coba saudara lihat. Dia tidak berhenti-berhenti ini. Terus menerus ini. Ya. Paus MYM dan boneka pencet Paus Jerami. Dia bilang kami paus. Beda. Kalau paus kamu itu katanya infalibel. Dan pausmu itu kamu nggak bisa bantah dia. Kalau dia ngomong. Tapi kalau kami pendeta bukan paus. Bahkan jemaat pun bisa kritisi kami. Itu bedanya. Ini sekali lagi. Strongman falasis yang luar biasa. Yang sangat ngawur. Yang bahkan kita nggak bisa bayangkan. Seorang Romo yang katanya scholar. Tapi membuat argumentasi sampah seperti ini, saudara. Ya, ini terus dia menanggapi kami ya. Lalu membuat judul-judul provokatif. Kuah kosong makan lumpur ya. Sofisme Protestan ad nauseam tanggapan ya. Dan seterusnya ini. Protestan dan keruntuhan interpretatif Alkitab ya. Ya, saudara lihatlah nanti ya. Ya, saudara lihat nanti ya. Ya. Dia bahas Protestan terus di sini. Ya, makanya saya pun kan tidak berhenti. Ya, tapi siapa yang lebih dahulu, saudara? Siapa yang lebih dahulu? Saudara tahu jawabannya sekarang. Kalau saudara lihat lagi kanal-kanal Katolik, saudara akan tahu siapa yang lebih dahulu. Khusus untuk saya hanya memberikan reaksi. Tidak pernah saya memulai. Saya lebih fokus kepada hal-hal yang saya anggap lebih serius, yaitu bidat-bidat yang melawan Trinitas dan Kristologi, dan juga di dalam tubuh Kristen Protestan itu, Kristen progresif, kemudian itu karismatik ekstrim dan lain sebagainya. Saya lebih tertarik menanggapi itu, dan di luar itu saya lebih tertarik pendapat-pendapat Islam yang menyerang iman Kristen. Tapi saudara lihat bagaimana bersemangatnya orang Katolik ini membidatkan Protestan. Jadi mereka yang memulai, bukan kami.
Mereka ini yang memulai, bukan kami. Coba saya tunjukkan sekarang kanal YouTube saya. Ya. Kanal YouTube saya ya, saudara ya. Saya berikan yang lebih tua tahunnya daripada kanal DKC tadi. Ya. Coba. Yaitu 3 tahun lalu. 4 tahun lalu kalau tidak salah ya. Kalau DKC itu kan 3 tahun lalu ya. Nah, coba lihat. Ini unggahan-unggahan saya 4 tahun lalu ini. Lebih tua dari unggahan DKC ya. Yang kita sudah bongkar tadi. Mana yang membahas Katolik di sini? Coba Anda lihat ini. 4 tahun lalu ini ya. Saya coba scroll ke atas dulu lalu kita turun ke bawah yang lebih lama lagi ya. Ini Masyud, mengenai Ustadz Masyud. Ini mengenai Luis Prasetyo. Tanya jawab Islam Kristen. Ini Islam semua ini. Menanggapi Ustadz Islam semua ini. Bapak Muslim ini di Skakmat Pendeta MYM. Di view 714.000 kali. Jadi waktu Patrice Allegro itu bukan siapa-siapa. Dan videonya bukan apa-apa di YouTube. 7 bulan lalu, saya 4 tahun lalu sudah berdebat dengan orang Islam. Dan salah satu video saya ini ditonton 714.000 kali. Yang ini, video yang ini saudara. 714.000 kali. Dialog Pendeta MYM dan Ustadz Masyud ditonton 245.000 kali. Ustadz ini nasihat Pendeta MYM tahan emosi. Ditonton 125.000 kali. Coba saya scroll ke bawah. Nanti kita ke atas yang umurnya sama dengan kanal DKC ya. Yang 3 tahun. 3 tahun lalu saya unggah ya. Supaya saudara lihat nanti siapa yang cari gara-gara lebih dahulu. Katolik atau Protestan. Ya. Nah ini. Ada yang 18.000 kali ditonton ini. Ya tanggapan-tanggapan saya. Ada juga yang sedikit saja ya. Yang hanya 800 kali, 400 kali, 500 kali, 35.000 kali ya. Dan yang paling banyak itu ini unggahan saya. Nah ini. Unggahan saya pada 5 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Saya menanggapi Ustadz Abdul Somad yang lecehkan Alkitab. Judul videonya ini, lihat kursor saya ini. Pendeta MYM menanggapi Ustadz Abdul Somad yang lecehkan salib. Ditonton 3.700.000 kali. Video ini. Nah ini saya. Ini ya. Ini. Pendeta MYM menanggapi Ustadz Abdul Somad yang lecehkan salib. Ditonton 3.700.000 kali. Nah ini. 3.789.325 kali. Sampai sekarang masih terus ditonton orang. Jadi saya sudah ditonton jutaan orang video YouTube saya. Patrice Allegro belum siapa-siapa. Belum apa-apa 5 tahun yang lalu. Bahkan 7 bulan lalu bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa di YouTube. Tapi saya tidak ada yang membahas Katolik di sini. Tidak ada yang membahas Katolik. Saya kembali lagi. Ya. Tak ada yang membahas Katolik. Wah maafkan saya. Dia kembali ke atas ini saudara. Ya maaf ya. Gara-gara saya klik itu tadi justru naik ke atas ini. Ya apa boleh buat saya coba kembali ke bawah ya. Harap bersabar saudara ya. Karena video saya cukup banyak ini. Jadi nggak mudah kembali ke scroll ke bawah ini. Ya. Jadi 5 tahun yang lalu itu. Mana yang saya bahas Katolik? Nggak ada itu. Nggak ada saya bahas Katolik. Saya berdebat dengan pendebat-pendebat Muslim yang terus menyerang Alkitab. Saya berargumentasi dengan mereka. Tidak ada yang membahas Katolik, menjelek-jelekkan Katolik atau apa. Nggak ada itu. Ya. Coba ini baru 2 tahun lalu ya. Jadi saudara tahu sekarang siapa yang cari gara-gara? Protestan atau Katolik? Ini kalau ada orang Katolik masih komentar ngaco di sini menuduh kami yang cari gara-gara, ini kacau sekali. Termasuk Pak Binsar itu dalam satu videonya mengatakan
ketika Paus datang ke Indonesia, semakin intens para orang Protestan yang ngaku apologet ini menyerang Katolik. Kata ini ngawur sekali ini. Pendapatnya ngawur sekali. Tidak ada penelitian, ngawur itu. Padahal Anda observasi di YouTube itu begitu gampang seperti saya ini kan. Kan YouTube itu kan terbuka, Anda bisa akses itu. Jadi teliti dulu, observasi dulu, baru memberikan tanggapan. Ya, ini yang 7 tahun lalu ya. Perhatikan, ini saya seminar, oh bukan, ini kebaktian ini. Ada judulnya, Pendeta MYM, Reformasi Gereja dan Iman. Cuma itu. Ya, saya sebagai orang reform, dari tradisi reformasi, ya saya membahas itu. Itu iman saya. Tapi tidak ada saya menjelekkan Katolik di situ. Ini ada satu video ya, Pendeta MYM, Reformasi Gereja dan Iman. Ini ada saya bahas fitnahan Suhento Leo terhadap Luther, Zwingli, dan lain sebagainya. Saya bahas sola scriptura, ini biasa, ini tidak ada saya menyinggung Katolik di sini. Coba kita naik terus ke atas ya. Ya, ini saya bicara Alkitab, apakah Alkitab diilhamkan? Ya, coba kita lihat. 5 tahun lalu ini. Saya nggak mendapati itu ada saya bahas Katolik di sana, nggak ada itu. Justru saya bahas Yahya Waloni di sini. Ya, ada Yahya Waloni di situ. Ada Ustadz Suharsono di situ. Ada Mormonisme, ada Saksi Yehova di situ saya bahas. Ya, Yahya Waloni ya ditonton 469.000 kali. Saya bahas Yahya Waloni. Ya, mana lagi? Coba kita lihat. Ya. Ini yang tadi ya. Ini nggak ada ini. Ini bahas Irena Handono, bahas Kainama yang ngaku-ngaku lulusan STT Jakarta. Ya, bahas pendeta karbitan versus pendeta sejati, ya. Tipu-tipu Stephen Indra. Nah, ini ada satu ini. Menanggapi, perhatikan judulnya. Menanggapi. Saudara tahu artinya menanggapi? Itu reaksi terhadap video seseorang yang memulai aksi. Paham ya? Menanggapi Frater Kaisar Octavianus Sihombing. Itu kan kanal YouTube Mea Culpa itu ya, saudara ya. Perihal Martin Luther. Ini orang membahas Martin Luther, lalu saya memberikan tanggapan. Ini judulnya jelasin, menanggapi Frater Kaisar Octavianus. Di mana saya cari gara-gara dengan Katolik? Dia yang bahas Luther, lalu saya tanggapi. Ya, coba kita lihat lagi ya. Ini kembali lagi, ini masalah karismatik ini. Ada gambarnya Benny Hinn di situ. Ciri pendeta palsu ya. Irena Handono, Islam itu. Ya, apalagi? Coba lihat. Mengenai virus corona ini di sini. Ustadz Islam lagi saya tanggapi ini. Ya, mana yang Katolik? Ya, nggak ada ya yang Katolik ya. Tauhid atau Tritunggal, ini perdebatan saya dan Islam. Felix Xiao. Ini tanpa ragi dan tanpa ragi ini. Mana ya dengan Katolik ya? Kok enggak ada ya? Kok saya miskin sekali dengan Katolik ya? Coba lihat. Ini ada 2 hal ini. Pertama, ada 2 video yang saya mau komentari sedikit ini. Orang-orang Calvinis di balik berdirinya Amerika Serikat. Ini enggak ada Katolik di sini. Nah, ini ada yang judulnya begini. Mungkinkah Katolik, Ortodoks, Reform bersatu? Saya membahas kemungkinan bersatu atau tidak, bisa atau tidak. Itu yang saya bahas di sini, saudara. Ini kelihatannya saya sedang menanggapi pertanyaan seseorang ini. Jadi mana yang membahas Katolik di sini? Tidak ada ini. Coba lagi. Enggak ada, miskin sekali ya pembahasan saya tentang Katolik itu miskin ya. Baru ramai 3 bulan dan 1 bulan terakhir ini baru intens. Coba. Yosua Tewuh ini, Paul Zhang. Ya ini ramai saya bahas Yosua Tewuh, Paul Zhang, Fatimah Sagdiah, tanpa ragi. Ya. Coba. Yosua Tewuh lagi yang munculin. Yahya Waloni. Sampai bosan ya dengan mereka-mereka ini ya. Ya. Fantil ya, apologetika,
Paul Zhang, Rudy Pan, ya. Nggak ada Katolik loh di sini. Mana ya? Mana? Kristen postmodern, Pentakosta karismatik, Tritunggal dan Oneness. Sampai mata Anda melotot pun mana ini Katolik? Nggak ada ini. Coba. Ini sekitar 2 tahun lalu, saudara. Sudah 2 tahun lalu ini. DKC 3 tahun lalu sudah bahas Katolik, sudah bahas Martin Luther. Sudah bahas Protestan, sudah bahas Martin Luther. Mana ya yang Katolik ya? Tidak ada loh. Ini 2 tahun lalu loh, unggahan saya. Nah ini, apa itu Injili? Saya menjelaskan evangelikal di sana. Nggak ada bahas Katolik di sana. Mana ya? Dan Cemumat atau Muma, ya. C.S. Lewis, Zuma, kotoran di kepala Rudy Yohanes. Ini tanggapan saya terhadap Rudy Yohanes yang bilang kepala saya banyak kotorannya karena berdebat dengan Zuma. Lalu saya bilang kotoran di kepala Rudy Yohanes. Lalu Rudy Yohanes mengaku dirinya pendebat kedai tua, ya. Tidak ada yang ini pelayanan saya di GMIM, ya, Gereja Masehi Injili Minahasa. Mana ya? Tidak ada. Nggak ada loh. Iya, kecuali yang 3 bulan lalu itu. Nggak ada loh. Coba satu lagi. Ini kan unggahan video. Kita belum lihat yang live, ya. Ya, kita lihat yang live sekarang. Saya akan tampilkan video saya yang live, yang membahas Katolik mana. Ini kalau video unggahan nggak ada tadi itu. Cari gara-gara Katolik nggak ada saya itu. Ya, coba ya. Mudah-mudahan ini. Betul enggak? Ini live. Ya, perhatikan. Saya scroll ke bawah sekali ya. Paling bawah. Ini sudah yang paling bawah ini. Oh, masih ada. 4 tahun lalu, saudara. Tapi saya yakin nggak ada ini, saudara. Coba lihat. Proyek halusinasi tanpa ragi. Survei abal-abal tanpa ragi. Ini masalah tanpa ragi nih. Tritunggal dalam Injil Yohanes. Paling yang banyak nanti pembahasan tentang Erastus nanti ini. Pasti itu. Pendeta Gilbert, pendeta Yosua Tewuh, ya. Yosua Tewuh lagi ini. Yusuf Manubulu, jualan murtadin yang dulu rame, akhirnya murtadin itu serang saya itu. Dikoordinir oleh Fatimah Sagdiah, ya. Tidak ada Katolik itu. Saya tidak konsen, tidak tertarik bahas Katolik, ya. Coba lihat. Yusuf Manubulu. Ya. Tritunggal dalam Injil Yohanes, Oneness. Ini Yosua Tewuh lagi ini. Yosua Tewuh terus ini. Nanti ada gilirannya Erastus Sabdono terus nanti. Nah, ini ada. Reformasi, kebangunan firman Allah, gereja, dan pengaruhnya di dunia. Kelihatannya ini streaming 3 tahun lalu, kelihatannya dalam rangka Hari Reformasi. Tidak ada bahas Katolik itu. Ya. Saya bahas reformasi, kenapa Luther mengadakan reformasi, itu aja. Kalau Katolik tersinggung kebakaran jenggot, ya aneh saja. Orang bahas iman sendiri kok kamu yang tersinggung. Yuk bahas saja iman Katolik, tidak apa-apa. Ini saya bahas Egi Sujana di sini. Ya, tidak ada ini Katolik ini. Coba terus ya. Mana Katolik ya? Paul Zhang lagi, ini muncul terus Paul Zhang. Sampai bosan ya. Yosua Tewuh lagi, ya. Coba. Yahya Waloni lagi, ya. Dautoni, ini Dautoni banyak juga. Andi Simon. Nah ini, mulai Andi Simon sekarang ini. Andi Simon terus-menerus ini. Nah ini. Perhatikan, ada video di sini saudara. Yang sebelah kanan, paling kanan ini. Lihat kursor saya. Judulnya, lihat thumbnailnya. Menanggapi channel Crusader Network. Saudara tahu channel Crusader Network ini, itu adalah kanal Katolik Roma itu. Yang juga getol membidatkan Protestan. Sama dengan DKC itu. Menanggapi channel Crusader Network. Tak ada keselamatan di luar Katolik.
Saya memberikan bantahan di situ. Karena dia bilang keselamatan hanya ada di Katolik. Maka saya memberikan bantahan. Ini tanggapan, bro. Ini reaksi. Ada aksi, maka saya beri reaksi. Paham? Itu ada gambar paus ya, saya tampilkan itu saudara. Itu ada gambar paus. Hanya itu. Ini tanggapan ini. Tapi tanggapan begitu jarang ya. Jadi tutup mulut busuk kalian yang mengatakan MYM ini suka gatal menyerang-nyerang Katolik. Saya tidak gatal. Kalian yang gatal menyerang Protestan, maka saya memberikan tanggapan. Kalau kalian tidak berhenti, saya tidak berhenti. Saya tidak takut dengan ancaman anak Sumba Barat itu ya. Yang katanya mau pukul saya, lah maki-maki saya, silakan dosa-dosa dia. Tugas saya hanya mengampuni. Ya. Tetapi mau ditakut-takuti, no. Muriwali tidak pernah takut. Mati pun saya siap untuk kebenaran. Untuk Injil. Untuk iman yang saya punya. Ya. Saya tidak bisa ditakut-takuti, digertak-gertak. Ya. Bukan orang seperti itu saya ya. Ya. Jadi silakan Anda putus. Anda mau berhenti, saya berhenti. Anda tidak berhenti, saya terus. Ya. Dan pembahasan saya sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Ini saya bahas Calvin ini, saudara. Tidak ada bahas Katolik di sini. Saya bahas mengenai what is Reformed theology. Ya. Ini berseri ini ya. What is Reformed theology? Ini saya bahas MKC yang dianiaya. Mana ya yang bahas Katolik ya? Yang cari gara-gara sama Katolik mana ya? Nggak ada loh. Ini ada pendeta Mel Atok, Andi Simon, pendeta Esra Soru ya. Coba kita lihat terus. Ini sekitar 2 tahun lalu ini. Ini live streaming saya. Mana ya? Mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang, bukan di bawah pohon kurma? Ini tanggapan terhadap serangan-serangan Muslim ini, rupanya ini. Yosua Tewuh lagi muncul ini. Ya. Andi Simon. Elon Musk. Abraham Kuyper. Roh Kudus, seri mengenai Roh Kudus ini. Ini seri filsafat ini ya. Plato. Enggak ada loh anak ini. Martin Luther. Luther ini. Ini video ini dalam rangka reformasi gereja ini. Luther part 1 dipakai Tuhan luar biasa mereformasi gereja yang korup. Kalau dianggap ini menyerang Katolik, apanya yang menyerang Katolik? Memang Luther mereformasi, memprotes sesuatu yang bagi Luther itu salah. Ya. Saya hanya membahas iman reform saya. Saya nggak ada intention di sana. Nggak ada intention untuk membahas Katolik. Nggak ada juga tulisan Katolik di situ. Mengapa Anda kebakaran jenggot? Ya. Jarang sekali ya. Ini Luther part 2. Kesembuhan ilahi melalui paus. Tesis 98. Ini saya membahas tesis Luther ya. Ya. Itu 2 tahun yang lalu. Baru saya bahas ini, Luther ini ya. Tapi kalau DKC membahas Luther berapa tahun yang lalu, saya sudah buktikan tadi 3 tahun lalu. Bahkan di awal unggahannya dia sudah bahas Luther. Itu DKC itu. Ya. Ya, ini cuma jarang-jarang ini cuma 2 tentang Luther ini. Kelihatannya itu juga merupakan tanggapan itu. Kelihatannya saudara. Coba lihat lagi. Ya, nggak ada lagi itu, habis itu. Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim, Anies Baswedan. Ada lagi? Nggak ada. Nikah beda agama, hamba Tuhan, pendeta gegeran, ya. MKC lagi itu, Abdul Somad. Mu'alaf. Nah, gerakan reform lagi ini. Ini bahas reform ya. Gerakan reform. Kasus seksual. Wah, ini kasus seksual ini. Saudara ya. Udahlah saya lewati aja. Pak Tong versus Tewuh ya. Andi Simon. Enggak ada saudara Katolik ini. Cuma itu yang Luther tadi itu. Kenapa Anda kebakaran jenggot kalau saya membahas Luther? Zakir Naik, Zuma. Ya. Enggak ada loh. Coba lihat.
Tritunggal, Stephen Indra Wibowo, Menahem Ali, Donditan, Zuma, Paul Zhang, Erastus Sabdono, ini berseri ini Erastus Sabdono ini saya bahas ini. Anak Batak, Julius, kasus Julius. Mana ya yang Katolik, yang cari gara-gara sama Katolik? Mana ya? Nggak ada, saudara. Sudah ya. Saya scroll terus ke atas, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Kecuali yang 1 bulan terakhir ini dan 3 bulan lalu saya mulai. Ada 1-2 video mungkin. Atau mungkin hanya 1 video. Pak Erastus mau reformasi gereja versus Martin Luther. Ini malah saya bahas Erastus, saya bicara Martin Luther ini yang paling kanan ini. Ini berseri ini bahas Erastus ini. Ya. Berseri ini bahas pendeta Erastus ini. Wah, banyak sekali ini. Ya. Nah, ini siapa ini? Asal mangap ini. Henry Tan. Henry Tan kan bukan Katolik ya. Saya tidak bahas Katolik loh di sini. Donditan, Guru Gembul, Donditan, Sahrini yang bilang itu, kok kalau Yesus itu Tuhan kok jalan-jalan, kok makan, itu saya berikan tanggapan. Ada juga mengenai politik di sini, ya ketika pemilihan presiden yang lalu, mana ya yang Katolik ya? Nah, ini baru mulai muncul Katolik. Perhatikan baik-baik. Ya, saya scroll ke bawah sedikit ya. Biar kita jujur, saudara. Kita harus berintegritas itu. Ini tanggapan saya juga pada Pak Binsar itu yang bagi saya itu asal mangap saja itu. Menuduh kami yang cari gara-gara. Coba saudara lihat ini di bawahnya ini. Saya bahas Donditan di sini. Henry Kristianus yang bilang tak usah baca Alkitab. Ada Kainama, ini dalam kaitannya dengan debat dengan Pak Isra Soru, ya. Kainama, ya. Lalu di sini paling kanan ini, coba ini, saya merdeka dalam Kristus, istilah Allah dan gereja berkubah, ya. Ini tanggapan terhadap pendebat Islam yang mengatakan orang Kristen tidak berhak menggunakan kata Allah. Saya justru membuktikan bahwa kata Allah sudah dipergunakan orang Kristen Arab. Dipinjam dari orang Kristen Syria dan dalam bahasa Aramaik bahkan dalam bahasa Ibrani istilah Allah itu ada di situ. Jadi orang Kristen berhak menggunakan istilah Allah bahkan sebelum orang Islam menggunakan istilah Allah. Itu yang saya bahas dalam video ini. Saya nggak ada bahas Katolik di sini. Ya, ini pendebat Islam lagi. Lalu sebelah kanan ini mengapa Yesus? Ya, ini bahas tentang Yesus Juru Selamat. Tamparan keras bagi pendeta karismatik mata duitan. Ini tanggapan saya terhadap video Renald Kasali, Profesor Renald Kasali yang mewawancara pendeta Stephen Tong. Jadi saya jelas sekali di situ pendeta karismatik mata duitan. Paham ya? Lalu tiba-tiba bahas Romo. 1 bulan lalu, 1 month ago, ini jelas ini. Bunda Maria tidak berdosa. 9.5K views. 9.500 kali di view. Di stream, ya maksudnya itu saya mengadakan live streaming 1 bulan yang lalu. Saya bohong apa enggak ya? Saya bilang saya intens membahas Katolik itu mulai 1 bulan yang lalu. Tapi saya sudah mulai membuat 1 video atau mungkin 2, mungkin 1 video aja yang menanggapi Patrice Allegro mengenai tuduhannya bahwa Protestan itu adalah gnostik. Hanya 1 video 3 bulan lalu itu yang saya buat. Baru 1 bulan yang lalu saya intens menanggapi Allegro dan Alphonse Colo ini. Coba lihat itu videonya. Bunda Maria tidak berdosa, 2 Romo penakut. Kenapa saya memberikan tanggapan ini? Karena mereka intens sekali membidat-bidatkan Protestan. Ini tanggapan saya.
Lalu kemudian mulai ini Alkitab dan tradisi gereja. Ini masih kaitan dengan Katolik ini. Romo pengecut ini bilang Protestan bidat. Nah, menelanjangi coletehan Romo Patris. Semua ini lihat ada semua ini. Baru saya bahas secara intens ini. Diselingi dengan pembahasan tentang Rocky Gerung dan lain sebagainya. Ya ini saudara lihat. Paling akhir ini yang sekarang saudara tonton. Saya membahas Pak Binsar dalam kaitannya dengan polemik Katolik dan Protestan. Ini jelas, clear ini. Saudara silakan scroll, kanal YouTube saya terbuka. Jadi kesimpulannya, siapa yang garai? Siapa yang memulai cari gara-gara? Mereka, bukan kami. Mungkin sekali kalau Pak Deki itu bukan orang kurang kerjaan, cari-cari masalah dengan Katolik. Pasti dikirimi orang cuplikan video atau link, lalu minta tanggapan. Lalu mulai memberikan tanggapan. Karena kami sibuk juga saudara, bukan memperhatikan kanal YouTube siapa yang bisa dikritik. Kami bukan orang kurang kerjaan, kami tidak seperti itu. Tapi ada orang tertentu, atau kami lihat viral di Facebook, atau di YouTube, lalu kami memberikan tanggapan. Jadi mereka ini yang memulai. Maka ada video Pak Deki itu, kamu yang memulai, kami yang kamu bidatkan, begitu ya, itu ada itu. Pak Budia Sali saya dengar juga videonya. Dia mengatakan dekat yang terus-menerus membidatkan Protestan. Maka Budia Sali mulai membahas secara berseri mengenai Katolik. Jadi siapa yang mulai saudara? Hanya orang bodoh dan bebal yang mengatakan kami yang memulai. Saya sudah memberikan bukti-bukti. Kalau saudara tidak percaya, saudara memang bodoh. Saya stop sampai di sini, saudara. Saya coba lihat komentar-komentar di live chat. Ya. Ya. Jadi saya pikir itu ya. Nggak ada lagi ya, saudara ya. Jadi ini faktanya. Saya bicara 1 jam 40 menit. Tapi nggak apa-apa, saudara. Yang penting semua terbuka ya. Saudara bisa akses YouTube saya, nanti teliti. Apa saya bohong atau tidak. Saudara buka kanal YouTube Patris Allegro. Yang 7 bulan lalu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kanal YouTube-nya. Saudara ke DKC buka. Supaya saudara lihat. Saya sarankan juga saudara buka kanal YouTube Pak Deki atau Pak Budia Sali. Supaya semua terbuka. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.